Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelapangan hati, memberikan kita kesabaran agar kita tetap berusaha, semangat untuk terus belajar. Apalagi kita sedang dalam kondisi situasi yang pandemi ya, tapi tetap Allah berikan mudah-mudahan kesehatan untuk kita semuanya agar kita terus belajar. Terutama karena kita sudah kelas 9, maka kita harus mempersiapkan diri untuk persiapan kelulusan ya, kelas 9. Dan persiapan kita khususnya di persiapan ke kelas 10 ya, nanti SMA, kemudian kuliah dan seterusnya. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Baik anak sekalian, seperti biasa kita akan awali dengan baca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, sehat semua kan ya, tetap semangat. Dalam kondisi apapun tetap semangat ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran di bab 9 ya. Bab 9 ini kita akan masuk kepada bab tentang hormat, kemudian patuh, kemudian perwujudan taat kepada kedua orang tua ya, kemudian hormat dan patuh pada guru gitu ya. Taat kepada orang tua itu ada taat saat orang tua kita masih ada hidup maksudnya, dan saat orang tua kita sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka itu ada kewajiban taat kita di masing-masing kondisi tersebut. Baik anak sekalian, kita akan memulai dari apa itu hormat ya, baik hormat pada orang tua ataupun pada guru. Pengertian hormat dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti menghargai, takzim, sopan, hikmat. Jadi hormat dapat diartikan suatu sikap yang mengakui keberadaan orang lain dan tidak merendahkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki sikap hormat. Yang pertama, tidak meremehkan orang lain karena status sosial, harta, usia, dan lain-lain. 2. Menerima nasihat dan saran dari siapa saja. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Tidak merasa paling benar. Dan terakhir, tidak menggurui apalagi kepada yang lebih tua. Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menurut aturan atau perintah, peraturan, hukum, taat, dan tidak membantah. Jadi patuh adalah sikap seseorang memenuhi kewajibannya. Ciri-ciri sikap patuh: 1. Tidak melanggar aturan yang berlaku baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 2. Menghormati norma-norma yang berlaku di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 3. Tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan terakhir, tidak membuat keributan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kita ingat, hormat dan patuh kepada kedua orang tua ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai anak. Anak-anakku sekalian, kewajiban dan berbakti pada kedua orang tua itu disebut dengan birrul walidain.
birrul walidain. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa amalan yang dicintai oleh Allah, ya, amalan yang paling disukai, ya, oleh Allah itu adalah yang pertama sholat tepat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga baru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini posisi berbakti pada kedua orang tua itu adalah nomor 2 setelah sholat tepat pada waktunya. Ini amalan yang sangat disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, bahkan ketika orang tua meminta kita untuk berbuat maksiat, maka kita menolaknya dengan baik, ya, karena kita berkata di hadapan orang tua itu sudah perbuatan yang sangat dosa besar. Oleh karena itu berbakti kepada orang tua ini merupakan suatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anakku sekalian. Begitu banyak kisah yang menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu begitu luar biasa cintai oleh Allah, dan bahkan pada sebuah kisah kita masih ingat tentang Uwais Al-Qarni, orang yang sangat sederhana, kemudian yang begitu mencintai ibundanya, begitu patuh, begitu berbakti kepada ibundanya, maka sampai-sampai Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk memintakan doa, agar minta doa kepada sahabat Uwais Al-Qarni ini. Kenapa? Begitu kebaikannya berbakti pada kedua orang tua, dan begitu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa baktinya Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya? Beliau siap untuk menggendong ibundanya untuk pergi ke Mekah untuk haji. Luar biasa, ya, menggendong. Dan ini bukan hal yang sangat dekat, bukan jarak sangat dekat. Maka saat persiapan untuk berangkat haji pun beliau dengan hartanya sendiri membeli sebuah keledai untuk latihan menggendong ibundanya, yaitu menggendong binatang ternaknya. Keledai itu untuk naik turun bukit. Untuk apa? Latihan supaya kuat untuk sampai ke Mekah. Nah, ini berbaktinya pada orang tua sampai seperti itu. Dan bahkan ini belum apa-apa dibanding kebaikan orang tua terhadap kita. Apalagi anakku sekalian, ketika belajar jarak jauh ini, bagaimana taatnya kita kepada orang tua coba. 1 tahun kita berada pada pembelajaran yang tidak tatap muka. Ini buktikan bahwa kalian adalah menghormati, mencintai, berbakti pada kedua orang tua, patuhi orang tua. Belajar dengan semangat. Baktinya kita pada orang tua itu doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, perwujudan dari taat dan berbakti pada kedua orang tua. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa ada salah seorang yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang siapakah yang paling utama untuk dihormati. Maka Rasulullah menjawab adalah ibumu. Yang kedua masih ibumu. Lantas siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali. Lantas siapa lagi Rasulullah? Maka ayahmu. Anak-anakku sekalian, posisi ibunda kita begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghormatinya, berbakti kepada kedua orang tua kita begitu besar pahalanya. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu, ketika ibu atau ayah kita, kedua orang tua kita masih ada, maka ada kewajiban berbakti kepadanya. Ini masih ketika masih hidup, yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, surah Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayil masir. Surah Luqman ayat 14 artinya adalah, dan kami Allah perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya,
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Jadi bersyukur itu setelah kepada Allah, maka kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian, jika sampai dengan hari ini kalian masih berani membangkang, membentak, tidak patuh pada orang tua, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah telah menyuruh, telah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu berbuat baik kepada ayah ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka keduanya perkataan yang mulia. Inilah anak-anakku sekalian, begitu luar biasanya, tidak akan pernah kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Tidak akan pernah. Maka jalan yang terbaik adalah selalu kita doakan mereka. Ya, jadilah anak yang soleh dan soleha. Jadilah kebanggaan orang tuanya. Anak-anak sekalian, ketika ibu dan ayah kita sudah meninggal atau salah satunya, maka ada kewajiban berikutnya. Ya, ada 5 hal yang mewajibkan kita atau kewajiban kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita yang sudah meninggal salah satunya atau kedua-duanya. Yang pertama adalah kita menyolatkannya. Meskipun sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah, karena kita sebagai anak maka kita diusahakan harus bisa mensolatkannya. Ya. Kemudian harus kalian, kewajiban yang kedua adalah kita mendoakannya, memohonkan ampun. Ya, minimal Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, itu paling minimal kita doakan. Dan istighfar kita dan kita tujukan kepada orang tua kita ini juga membantu, ya, meringankan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kewajiban kita kepada orang tua kita sudah tidak ada, yaitu melaksanakan wasiat atau amanatnya. Jika orang tua kita meninggal, maka mereka akan memberikan amanat atau wasiat. Misalnya ya, mungkin sebagian harta yang ingin disedekahkan, maka kita tunaikan amanah itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meneruskan silaturahim. Kedua orang tua kita itu selama hidupnya kan mungkin punya saudara, punya keluarga, punya teman. Maka setelah orang tua kita meninggal, maka teman orang tua kita, saudara orang tua kita, atau sahabat orang tua kita silaturahim. Kita berbaik kepada mereka. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati teman-temannya. Siapa saja teman-teman dari orang tua kita hormati, karena mereka juga sebagai orang tua kita saat orang tua kita tidak ada. Ya, baik anakku sekalian, maka jalan terbaik adalah kita berbakti pada kedua orang tua. Tidak kata lain, jangan sampai kita menjadi anak yang menjadikan orang tua kita itu sedih, menangis dengan perbuatan kita, sedih dengan perbuatan kita yang tidak patuh pada orang tua kita. Anak-anakku sekalian, seandainya kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan kita ingin membalas kebaikannya, kita berikan apapun yang kita miliki, itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Begitu kebaikan kedua orang tua kita pada kita.
Mari kita doakan. Setelah sholat kita doakan dua orang tua kita. Oh maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Yang mungkin masih hidup kita doakan juga agar tetap diberikan kesehatan. Kemudian usia yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus dapat beribadah dengan baik di akhir-akhir usianya. Ya, baik anak sekalian, mungkin itu dari Bapak, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Harapan Bapak adalah ketika kalian sebagai anak yang kelas 9 ini, maka belajar dengan sungguh-sungguh, sholat tepat waktu, baca Quran, doakan kedua orang tua. Kamu adalah harapan dari orang tuamu, kamu adalah harapan dari ayah bunda. Tidak ada orang lain yang ingin mendoakan orang tua kita kecuali kita sendiri. Kita yang paling wajib untuk mendoakan mereka. Ya, baik, cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.